Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Fahima Hurin Adila dan Amirah Arsyidah akan menjelaskan tentang jenis-jenis dan pendekatan penelitian kualitatif. Pembahasan yang pertama yakni pendekatan metode kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam atau in-depth analysis, yakni mengkaji masalah secara kasus per kasus karena metodologi kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya. Maka, tujuan dari pendekatan penelitian kualitatif ini bukan suatu generalisasi atau proses penalaran yang memberikan kesimpulan secara umum, tetapi pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Kemudian, penjelasan selanjutnya yakni tentang jenis-jenis pendekatan kualitatif menurut Creswell. Menurut Creswell, pendekatan penelitian kualitatif dibagi menjadi 5 macam, yaitu phenomenological research, grounded theory, ethnography, case study, dan biografi. Yang pertama yakni phenomenological research. Phenomenological research merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif di mana peneliti melakukan pengumpulan data dengan observasi partisipan untuk mengetahui fenomena esensial partisipan dalam pengalaman hidupnya. Kemudian yang kedua yakni grounded theory. Grounded theory adalah salah satu jenis penelitian kualitatif yang mana peneliti bisa menarik generalisasi apa yang diamati atau dianalisis secara induktif. Teori abstrak tentang proses, tindakan, atau interaksi berdasarkan pandangan partisipan yang diteliti. Kemudian, yang ketiga yakni etnografi. Etnografi merupakan jenis penelitian kualitatif yang dimana peneliti melakukan studi terhadap budaya kelompok dalam kondisi yang alamiah melalui observasi dan wawancara. Kemudian, jenis penelitian kualitatif yang keempat menurut Creswell yakni case studies atau studi kasus, yang merupakan penelitian kualitatif di mana peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas terhadap salah satu atau beberapa orang. Suatu kasus terikat oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti melakukan pengumpulan data secara mendetail dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dan dalam waktu yang berkesinambungan. Kemudian yang kelima yakni biografi atau narasi personal. Merupakan penelitian kualitatif di mana peneliti melakukan studi terhadap satu orang individu atau lebih untuk mendapatkan data tentang sejarah perjalanan dalam kehidupannya. Data tersebut selanjutnya oleh peneliti disusun menjadi laporan naratif kronologis. Pembahasan selanjutnya yakni tentang analisis pada penelitian kualitatif. Analisis data dalam riset kualitatif dimulai dari tahap pengumpulan data, reduksi data dan kategorisasi data, display data, kemudian penarikan kesimpulan. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama yakni pengumpulan data. Proses pengumpulan data di riset kualitatif dapat dilakukan dengan berbagai cara yang didapatkan dengan terjun langsung ke lapangan. Caranya bisa melalui pengamatan atau observasi, kuesioner, wawancara mendalam dengan objek penelitian, pengkajian dokumen, hingga Focus Discussion Group atau FGD. Kemudian, tahapan selanjutnya yakni reduksi data dan kategorisasi data. Dalam tahap ini, data-data mentah akan disaring. Peneliti memilih data mana saja yang paling relevan untuk dipakai dalam mendukung penelitian. Data kualitatif bisa diperoleh dari wawancara dan observasi.
Sehingga pemilahan diperlukan untuk memudahkan kategorisasi data. Jadi data yang telah disaring akan dikategorikan sesuai kebutuhan. Misalnya dalam penelitian, data dibagi berdasarkan kategori informan atau lokasi penelitian. Tahapan yang ketiga yakni display data. Usai data direduksi dan dikategorisasi, selanjutnya yakni masuk ke display data. Dalam tahapan proses ini, peneliti merancang deretan dan kolom sebuah matriks data kualitatif dan menentukan jenis maupun bentuk data yang akan dimasukkan di kotak-kotak matriks itu. Contohnya yaitu data disajikan dengan naratif, bagan, flowchart, diagram, dan sebagainya. Data disusun menjadi lebih mudah untuk dibaca. Dan tahapan yang terakhir yakni penarikan kesimpulan. Setelah 3 proses tadi terlampaui, maka langkah yang terakhir yakni mengambil kesimpulan. Isi kesimpulan harus mencakup semua informasi penting yang ditemukan dalam penelitian. Kemudian bahasa yang dipakai untuk memaparkan kesimpulan juga harus mudah dipahami tanpa berbelit-belit. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tentang teknik analisis data kualitatif. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua model dari teknik analisis data, yaitu yang pertama teknik analisis data model Mills dan Huberman, dan yang kedua teknik analisis data model Spradley. Pada teknik analisis data model Mills dan Huberman, yaitu yang pertama ada reduksi kata, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penjelasan pertama yaitu tentang reduksi data. Pada reduksi data ini, tahap pertama dalam menganalisis data kualitatif menurut Mills dan Huberman adalah reduksi data atau data reduction. Tahap reduksi data adalah tahap mereduksi atau menyederhanakan data agar bisa sesuai dengan kebutuhan dan tentunya mudah untuk didapatkan informasinya. Data yang didapatkan pun dari hasil wawancara, survei, kepuasan pelanggan, pengamatan langsung di lapangan, dan sebagainya, tentu memiliki bentuk yang kompleks pula. Semua data yang sudah didapatkan kemudian dikelompokkan dari data yang penting, kurang penting, dan tidak penting. Data yang dimasukkan ke dalam kelompok data tidak penting kemudian aman untuk dibuang atau tidak digunakan, sehingga tersisa data yang sifatnya penting dan kurang penting. Peneliti bisa membuang saja data kurang penting yang kemudian hanya menyisakan data yang sifatnya penting. Nah, data ini kemudian menjadi lebih sederhana sesuai dengan kebutuhan penelitian dan dianggap mampu mewakili semua data yang sudah didapatkan, sehingga lebih mudah untuk diproses ke tahap selanjutnya agar menjadi informasi yang bulat, jelas, dan menjawab suatu permasalahan. Penjelasan kedua yaitu tentang penyajian data. Dalam macam-macam analisis data kualitatif menurut Mills dan Huberman, setelah menyelesaikan tahap reduksi, maka masuk ke tahap penyajian data atau data display. Sesuai dengan namanya, pada tahap ini peneliti bisa menyajikan data yang sudah direduksi atau disederhanakan di tahap sebelumnya. Bentuk penyajian data kemudian beragam, bisa disajikan dalam bentuk grafik, chart, piktogram, dan bentuk lainnya, sehingga kumpulan data tersebut bisa lebih mudah disampaikan kepada orang lain. Selain itu juga mengandung informasi yang jelas dan pembaca dapat dengan mudah mendapatkan informasi tersebut. Proses penyajian data diperlukan dalam sistem analisis data kualitatif untuk bisa menyajikan atau menampilkan data dengan rapi, sistematis, tersusun dengan pola hubungan tertentu, terorganisir, dan sebagainya. Sehingga data ini tidak lagi berupa data mentah, akan tetapi sudah menyajikan suatu informasi. Dan penjelasan yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Tahap ini dalam analisis data kualitatif menurut Mills dan Huberman adalah penarikan kesimpulan atau conclusion drawing, sehingga data yang disusun dan dikelompokkan kemudian disajikan dengan suatu teknik atau pola bisa ditarik kesimpulannya. Kesimpulan ini menjadi informasi yang bisa disajikan dalam laporan penelitian dan ditempatkan di bagian penutup.
yakni pada bagian kesimpulan, sehingga para pembaca laporan penelitian juga dapat menemukan kesimpulan tersebut. Proses menarik kesimpulan baru bisa dilakukan ketika semua data yang variatif disederhanakan, disusun, dan ditampilkan dengan menggunakan media tertentu, baru kemudian bisa dipahami dengan mudah. Misalnya, data kepuasan pelanggan dari PT X, di mana ditampilkan pada grafik menunjukkan angka kepuasan yang meningkat dari tahun ke tahun, ditunjukkan dengan banyaknya respon positif dari pengguna jasa dan pertambahan jumlah pengguna jasa baru. Ketika data ini disajikan dalam bentuk grafik, maka seorang sudah bisa melihat kesimpulannya bahwa layanan yang disediakan oleh PT X memanglah bagus dan mampu memberikan kepuasan kepada para pelanggannya. Baiklah, untuk teknik analisis data kedua yaitu teknik analisis data model Spratly. Oleh Spratly dijelaskan tentang tahapan dalam menganalisis data kualitatif. Jika Mills dan Huberman menjelaskan ada 3 tahapan, maka oleh Spratly sendiri dijelaskan ada 4 tahapan, yaitu yang pertama analisis domain. Analisis domain ini merupakan proses untuk mendapatkan gambaran umum dari objek yang diteliti atau dari sebuah isu sosial yang diangkat menjadi tema penelitian. Gambar umum ini diperlukan untuk dapat masuk ke tahap selanjutnya dalam analisis data kualitatif. Gambaran umum bisa juga didapatkan dari banyaknya data yang didapatkan selama melakukan proses pendataan. Setiap data nantinya akan memiliki domain khusus dan tersendiri. Domain ini pun bisa dijadikan pijakan untuk melakukan penelitian selanjutnya. Jika membutuhkan banyak domain, maka akan membutuhkan lebih banyak kegiatan pengumpulan data, sehingga peneliti pun juga membutuhkan waktu lebih lama lagi untuk bisa menyelesaikan proses pengumpulan data penelitian. Semua data ini pun kemudian akan masuk ke tahap selanjutnya. Pada teknik kedua yaitu ada analisis taksonomi. Pada tahap kedua ini, data kualitatif menurut Spratly adalah tahap analisis taksonomi. Jadi jika mempelajari tentang macam-macam analisis data kualitatif, maka analisis taksonomi juga akan dipelajari dan kemudian dipraktekkan. Pada analisis taksonomi, semua domain dari data yang sudah didapatkan kemudian akan dikaji atau dibedah untuk bisa diketahui struktur internalnya seperti apa, sehingga peneliti bisa mengetahui unsur apa saja yang membangun domain-domain data penelitian tersebut. Teknik ketiga yaitu analisis komponensial. Pada tahap komponensial yang dilakukan dengan membedah lagi unsur yang menyusun domain. Jadi setelah tahap analisis taksonomi selesai dilakukan, maka akan langsung ke tahap analisis komponensial. Tahap ini bertujuan untuk mengetahui ciri spesifik dari semua unsur yang menyusun domain data penelitian. Ciri khusus ini kemudian akan memberi informasi mengenai perbedaan antara satu domain data dengan domain lainnya. Data yang digunakan adalah data yang memang menjadi data mayoritas, bukan minoritas, sehingga data ini bisa mewakili penelitian atau pendapat dari objek penelitian yang sudah menyampaikan pendapat dengan memberi data bersifat subjektif. Dan untuk teknik yang terakhir yaitu analisis tema kultural. Tahap terakhir dalam analisis data kualitatif menurut Spratly adalah tahap analisis tema kultural. Pada tahap ini semua domain data yang diketahui ciri spesifiknya kemudian dicari hubungannya dengan domain lain. Hubungan antar domain data ini kemudian ditarik kesimpulannya. Kesimpulan yang berhasil didapatkan kemudian dirumuskan menjadi sebuah kalimat atau judul. Judul ini bisa digunakan peneliti yang bersangkutan sebagai judul penelitian. Selain itu juga memberi gambaran bagi peneliti untuk menarik kesimpulan atas semua data penelitian yang didapatkan. Baiklah, mungkin cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan kata
baik disengaja maupun tidak disengaja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.